bagian mana yang harus kita perbaiki, bagian mana yang harus dipermak supaya lebih baik tradingannya, supaya hasilnya bisa sesuai yang kita inginkan. Gitu. Contoh misalnya, tradingnya selama ini stop lossnya gede-gede nih. Ya udah, berarti di sini mungkin cara settingan stop lossnya ini ada yang belum sesuai nih, belum pas. Atau cara menentukan titik buka posisinya nih belum pas nih. Nah, di sini kita harus cari tahu nih, langkah di mana yang bisa kita optimalkan kembali supaya hasilnya juga sesuai dengan yang diharapkan. Saya kasih analogi nih. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah ngelihat dua merek ini. Dua merek ini tersebar di seluruh Indonesia bahkan dunia. Nah, sekarang saya ingin tanya Bapak Ibu nih, kira-kira nih, apa perbedaan dari dua perusahaan ini? Saya tanya bedanya dulu nih. Apa beda dari dua perusahaan ini? Ayo. Apa perbedaan dua perusahaan ini? Satu makanan, satu minuman. Mantap. Fokus penjualan. Oke. Oke, satu makanan, satu minuman. Simple ya. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apa persamaan dari kedua produk ini, kedua merek ini? Nah, tadi kan bedanya jelas. Tapi ada persamaannya nih. Sama-sama makanan dan minuman, oke. Sama-sama terkenal. Nah, ini ada jawaban dari Pak Johan. Ini menarik. Standar rasa di semua lokasi. Nah, ada lagi Pak Robinson. Konsistensi menjaga kualitas. Nah, di sini kita kelihatan kan, ada kesamaan. Maksudnya gimana nih? Contoh nih, misalnya Bapak Ibu misalnya ke McDonald di Jakarta. Makan nih, misalnya McSpicy gitu, atau McChicken gitu, atau apapun lah, paket apapun. Kalau misalnya tiba-tiba Bapak Ibu ke Bali, atau ke Surabaya, atau ke Medan makan, harusnya rasanya juga 11-12 sama. Saya yakin rasanya memang nggak bisa 100% sama. Ya namanya kan yang masak juga beda ya. Kadang-kadang si A ini kadang-kadang agak agak keras kepala gitu kan. Ya udahlah beda 30 detik nggak apa-apa lah gitu loh. Tapi kan pada dasarnya rasanya seharusnya akan 11-12 sama. Begitu juga kalau misalnya kita beli kopi di Starbucks. Saya mau beli di airport kek, saya mau beli di mall kek, saya mau beli di kota mana kek, saya mau beli di negara mana kek, rasanya seharusnya 11-12 bakal sama. Konsisten. Kenapa? Karena mereka juga udah punya sistem. Udah ada step by step-nya, udah ada langkah demi langkahnya. Contoh saya mau buat kopi susu. Oh, kopi susu, kopinya ini harus berapa gram. Kemudian digiling dengan kehalusan sehalus apa. Kemudian ini kopi akan dibuat dengan berapa derajat. Nah, airnya seperti apa. Kemudian nanti kopi yang diekstrak, ini kopinya berapa gram. Esnya berapa gram, airnya berapa gram, baru jadi kopi. Kemudian, kalau mau tambah susu, susunya merek tertentu, berapa gram. Inilah namanya sistem. Step by step. Jadi, secara nggak langsung, kalau ini di copy di tempat lain, bisa sama. Gitu ya kira-kira ya. Nah, sama juga, trading system juga hal yang serupa. Supaya kita bisa konsisten tradingnya, maka kita harus catat satu persatu langkah ABC-nya apa. Nanti saya kasih contoh. Nah, buat yang udah pernah ikut 2 webinar yang lalu, harusnya udah tahu nih kira-kira apa nih yang nanti kita bahas. Nah, tapi jenis dari sistem ini ada 2 pada umumnya. Yang pertama ini mechanical, yang kedua discretionary. Atau istilah lainnya lebih pakai pengalaman. Gitu. Nah, kita bahas yang pertama dulu mechanical. Mechanical ini sistemnya aturannya udah baku. Jadi fix A ya A, nggak bisa jadi B. Nggak ada istilahnya, saya bengkokin dikit deh. Jadinya ini agak-agaknya boleh, nggak bisa. Kalau mechanical ini udah baku, udah saklek, jadi langkahnya udah jelas. Nggak pakai perasaan lagi. Nggak ada pakai feelingnya kayaknya ini bentar lagi seperti apa, nggak ada. Jadi udah ABC, udah fix. Kalau discretionary, ini sebaliknya. Sistemnya fleksibel banget. Semuanya berbasis pengalaman dan tentunya berbasis dengan pemahaman dari si trader. Bukan berarti discretionary jelek, bukan berarti mechanical lebih bagus. Enggak juga.
Karena masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya. Lalu tadi pertanyaannya, apakah sistem trading sama dengan IE? Jawabannya kurang, mau saya katakan nggak tepat, nggak juga. Karena untuk membuat satu IE harus punya sistem trading. Gitu. Karena sistem trading itu pada dasarnya bisa dilakukan secara manual juga. Nanti di prakteknya kita lihat. Nah, oleh karena itu saya kasih plus minusnya apa masing-masing. Mechanical plusnya apa, si discretionary plusnya apa, dan minusnya apa. Untuk mechanical, plusnya tentunya untuk buat keputusan nggak ada tekanan apa-apa. Pokoknya ikut ABC, nggak sesuai ya udah nggak jalan. Kalau ABC udah sesuai ya udah tinggal jalan. Gitu, simple. Kemudian mudah di backtest. Karena umumnya kalau yang udah mechanical itu bisa dijadiin robot, jadi backtestnya tinggal pencet tombol. Backtest itu simpelnya adalah kita nyoba pakai data masa lampau. Pakai data masa lampau kita tes dengan cara yang sama, hasilnya seperti apa. Gitu. Bukan berarti, oh kalau saya nggak punya IE nggak bisa. Nggak. Karena yang saya lakukan, saya juga backtest, tapi manual. Nanti saya tunjukkan. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, eksekusinya bisa diotomatisasi. Bisa dijadiin robot. Karena udah jelas. A ya A, B ya B, hitam ya hitam, putih ya putih. 1 atau 0. Nggak ada istilahnya, oh setengah. Nggak ada. Gitu. Ini kelebihan dari mechanical. Discretionary juga ada kelebihan. Kelebihannya fleksibel. Fleksibel bukan berarti bisa asal-asalan dibengkokin, bukan. Tapi ketika kita udah punya satu sistem yang discretionary, suatu saat kita ngerasa nggak cocok, mau ubah. Tinggal tambah, tinggal bongkar pasang. Nanti nggak sesuai lagi, tinggal bongkar pasang lagi. Sehingga banyak sekali eksperimen di dalamnya. Untuk trader, yang istilahnya jadi trader ini juga ada 2 jenis. Jenis pertama adalah trader yang suka nyoba-nyoba, benar-benar pengen pelajari luar dalamnya market seperti apa, mungkin discretionary itu lebih cocok. Cocok dalam artian ini bisa untuk nyoba-nyoba, belajar, latihan, eksperimen ini itu dan sebagainya gitu. Tapi bukan berarti yang satunya lagi salah, enggak. Karena kalau misalnya orang-orang yang udah pokoknya gue nggak mau ambil pusing deh, saya udah diajari nih sama temen, dia udah profit, udah beli mobil, udah beli rumah, terbukti dong. Simple, udah pakai caranya dia, copy paste. Selesai. Nggak pakai pusing. Pokoknya manut sama caranya dia. Gitu. Nah, masalahnya kan disiplin itu sulit ya. Saya sendiri untuk disiplin aja tuh masih bolong-bolong gitu loh. Bisa disiplin, tapi sering juga bolong-bolong. Jadi, untuk disiplin itu kan susah gitu loh. Bukan hal yang mudah untuk menjadi orang yang disiplin. Oleh karena itu ya, dipilih. Kira-kira lebih cocok yang mana. Mechanical juga ada kekurangannya. Kekurangan pertama tentunya nggak fleksibel. Contoh saya udah ikut si A. Si A ini udah ada hasil. Saya mau ubah nih. Ternyata dimarahin sama si A. Ini saya udah punya bukti nih. Lu masih nggak mau ikut. Nah kan jadi susah gitu loh. Nah, dan apalagi kalau kita belum punya pengalaman. Kita mau ubah-ubah nanti salah. Nanti malah error. Hasilnya malah hancur. Gitu. Kemudian untuk merancangnya, untuk mendesainnya, itu sulit. Sulit dikarenakan kalau kita mau buat yang benar-benar murni mekanikal, ini banyak sekali tantangannya, gitu loh. Karena seperti yang kita ketahui, market kan dinamis. Market kan nggak statis seperti ini, nggak A samanya, gitu. Nanti bisa A, besoknya B, lusanya C, lalu nanti balik lagi ke A atau A aksen dan sebagainya, gitu. Sehingga ini ngebuat sistem yang mekanikal kadang-kadang harus diubah sewaktu-waktu. Ada yang harus disesuaikan sewaktu-waktu, gitu. Jadi nggak bisa abadi, nggak ada istilahnya kekal gitu loh, nggak ada gitu. Makanya yang mekanikal harus istilahnya dipegang oleh orang yang udah ahli. Nah, orang yang ahli ini yang punya robot utamanya ini atau punya sistem utamanya ini biasanya adalah orang-orang yang sudah ngerti trading luar dalamnya. Gitu. Dan tentunya nanti kita akan bahas nih apa aja yang di dalamnya gitu. Discretionary juga ada kekurangannya. Walaupun fleksibel, penuh eksperimen, tentunya kurang kokoh. Kurang robust. Istilahnya, apa ya? Ketika market berjalan dengan, misalnya market itu kalau jalannya A terus, kadang-kadang discretionary itu entah kenapa bisa yang dieksekusi B gitu loh. Sehingga bisa dikatakan kurang robust, kurang kokoh. Kemudian untuk backtest ini bukan nggak bisa, tapi cukup menantang. Karena
ada banyak sekali puzzle ataupun ya puzzle lah ya, ada banyak sekali kepingan puzzle yang harus kita cocokkan lagi gitu loh. Jadi backtestnya itu sulit sekali. Dan eksekusinya cenderung hanya bisa manual, nggak bisa otomatis. Karena ini berbasis pengalaman dan pemahaman. Nggak tahu lah ya nanti ke depannya kalau misalnya AI seperti apa ya kita nggak tahu. Tapi hingga saat ini sulit gitu loh. Sulit untuk diotomatisasi. Lalu kira-kira dalam satu sistem ini seperti apa gitu. Nah, sebelum saya lanjutin, kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, masukkan ke kolom Q&A. Jadi nanti begitu selesai, saya nggak nunggu-nunggu lagi. Langsung ada pertanyaan, langsung saya coba jawab. Jadi sambil ikuti, sambil ditanya gitu. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya mau screenshot aja nggak apa-apa, ya. Karena hingga saat ini belum ada rekaman yang bisa saya bagikan gitu loh. Jadi di screenshot aja. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, mungkin bisa dititipkan via live chat. Jadi kalau misalnya via live chat sampaikan juga emailnya. Jadi nanti saya bisa bantu atau hadir di webinar 2 minggu lagi, gitu ya. Nah, untuk tahu webinarnya lewat mana? Nah, ini saya kasih sekalian promosi. Salah. Sebentar. Saya kasih ini. Kok saya kasih yang itu. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Anatomi dari suatu sistem ini ada beberapa hal. Jadi, ya ini tentunya bukan usus, bukan lambung, bukan ya. Tapi anatomi dalam suatu sistem ini adalah apa aja yang ada di dalam satu sistem. Singkatnya saya singkat jadi 3K. Bahasa Inggrisnya 3C gitu. Bahasa Indonesia 3K. Yang temuin siapa? Yang temuin saya, baru tadi gitu ya. Yang pertama tentunya kita harus punya konsep dulu. Konsepnya mau seperti apa? Pilih dulu strateginya apa? Gaya trading seperti apa? Lalu metode yang dipakai untuk si sistem ini seperti apa? Apakah pakai indikator dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tentukan konteksnya. Definisikan kondisinya, parameternya, pemicunya, dan sebagainya. Jadi seperti apa nih konteksnya? Nanti kita akan pecah lagi satu-satu. Kemudian yang ketiga, kalkulasi. Pasang di mana buka dan tutup posisinya. Kita harus tahu. Gitu. Kalau nggak tahu ya ribet gitu. Jadinya sekarang kita ya balik lagi ke sistem feeling-feelingan. Gitu ya. Oke. Kita mulai dari yang pertama, konsep. Konsep itu singkatnya adalah ide umum dari suatu sistem. Di sini ada berbagai hal. Yang pertama yaitu pendekatan. Ini maunya scalping atau sniper atau martingale atau trending atau mean reversion atau momentum. Singkatnya gini. Oh, saya nggak mau yang lama-lama nih. Ya udah scalping. Oh, saya nggak apa-apa. Hold lama. Yang penting kemungkinan profitnya. Yang penting sekali profit panjang gitu. Mungkin sniper. Lalu saya maunya sekali buka cuma satu posisi. Ya udah sniper. Gitu. Oh, saya nggak apa-apa bukanya berlapis-lapis. Yang penting ketika tutup, saya cuan. Mungkin martingale. Gitu. Ya, cuman ketika pakai cara-cara ini, masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya. Jadi perlu berhati-hati. Jangan asal-asalan, oh saya pilih ini karena kedengarannya keren. Nggak, jangan gitu. Gitu. Kemudian berikutnya, saya suka tradingnya itu yang penting ikut arah, nggak mau pusing, pendek-pendek nggak apa-apa, mau panjang, ya kalau panjang syukur gitu kan. Mungkin trending lebih cocok. Atau mungkin, saya sukanya tradingnya yang pucuk-pucuk. Open di pucuk gitu kan. Nah, itu biasanya mungkin cocoknya trading pakai mean reversion. Mean reversion ini adalah berlawanan arah dengan tren di mana harga berpotensi untuk balik ke rata-ratanya. Rata-rata ya, saya pakai tanda kutip. Rata-rata dalam hal ini bukan berarti harus pakai moving average gitu loh. Karena rata-rata ini bisa didefinisikan dalam berbagai hal. Gitu. Nah, atau saya tradingnya saya suka pakai momentum. Sistemnya breakout. Breakout saya ambil 5 pip, 10 pip. Selesai. Gitu. Boleh. Atau saya pakai momentum, tapi sistem ABC. Asal biru close. Nah, boleh juga. Gak ada salahnya. Ya, ini kan cara masing-masing gitu kan. Nah, kemudian next berikutnya gayanya. Mau tradingnya harian
pokoknya hari ini buka, hari ini selesai, atau mau trading yang swing, 1 hari sampai beberapa minggu, atau sistem position trading yang hingga berbulan-bulan. Saya sendiri pernah ngelihat salah satu guru saya itu trading posisinya open setengah tahun. Swapnya aja itu puluhan ribu. Kebetulan bule, gitu kan. Jadi swapnya itu puluhan ribu. Ya saya sendiri sih jujur gak tahan ya nge-hold sampai setengah tahun ya satu posisi. Ya walaupun ngelihat angka cuannya tuh gede gitu kan, tapi gimana ya? Apalagi tiap hari kita lihat chart gitu kan. Kemudian metodenya mau seperti apa? Mau price action kah? Cuman pakai chart, kosongan nggak pakai indikator, atau saya mau full indikator, atau mau hybrid. Gitu. Tentukan sendiri. Nah, supaya bisa tahu semua ini gimana? Belajar dulu sebanyak-banyaknya, baru bisa tentuin, gitu kan? Kemudian, tentukan konteksnya seperti apa. Misalnya dalam hal ini, beberapa definisi penting dari tradingan kita. Contoh, trennya seperti apa penentuannya? Oh, saya mau tentuin tren pakai wave, Elliott wave. Digambar 1, 2, 3, 4, 5 ABC gitu kan. Setelah itu pusing. Nah, saya juga pusing ngeliatnya, terlalu banyak. Nah, kemudian cara ukur tren ini seperti apa? Apakah ada ukuran lagi? Oh, ini tren kuat, oh ini tren lemah. Atau pokoknya sesuai 1, 2, 3, 4, 5 ABC udah selesai. Gitu. Nah, ini harus dijelaskan. Dijelaskannya bukan harus jelaskan presentasi ya, tapi jelaskan maksudnya paling nggak kita punya satu buku atau dokumen untuk kita jadiin pedoman. Gitu. Nah, kemudian pemicu ketika kita trading ini apa? Pemicu kita buka posisi apa? Atau adakah area tertentu? Mungkin contoh saat ini yang lagi populer SMC, Smart Money Concept bahasanya kan. Nah, pakai supply demand. Nah, apakah ada area-area kunci tertentu yang jadi pusat perhatian? Ataukah, oh saya nggak pakai itu, saya pakai pokoknya ada triggernya, ada pemicunya, saya langsung open. Atau apa? Ini harus didefinisikan dulu. Nah, kemudian parameternya apa? Terutama yang pakai indikator, ini parameternya harus jelas. Kenapa saya pilih parameter ini? Gitu. Apa-apa saja yang saya ubah dari parameter standar. Nah, ini kayaknya udah mulai pusing ya. Kemudian yang terakhir bagian kalkulasi. Ini bagian yang menurut saya paling sederhana, yang mungkin saya yakin Bapak Ibu sudah paham dan sudah pernah gunakan. Yang pertama tentunya cari tahu kriterianya untuk buka posisi. Buka posisinya apakah langsung di harga market, ataukah buka posisinya ketika harga sudah close, baru open, kita baru buka, atau misalnya harga harus kena titik X, baru saya buka, atau gimana. Kemudian stop loss-nya. Stop loss-nya apakah seperti, misalnya, oh saya pasang stop loss fix 30 pip misalnya. Oh, atau saya pasang stop loss-nya berdasarkan teknik tertentu. Misalnya harganya kalau break turun di bawah misalnya MA berapa, saya cut loss gitu. Atau misalnya cut loss-nya pakai angka cantik. Ada trader tertentu pakai angka cantik. Misalnya nih, misalnya sekarang katakan trading GBP USD. Misalnya ini contoh, bukan rekomendasi ya. Contoh misalnya sekarang nge-buy gitu kan. Sekarang nge-buy di 1.2125 misalnya. Contoh aja. Kemudian, oh saya stop loss-nya di angka cantik. Pokoknya harga kalau turun di bawah 1.21 saya cut loss. Nah ini bisa juga. Jadi ini beberapa contoh. Kemudian take profit. Take profit ini potensi laba yang bisa kita harapkan. Dalam hal ini ada beberapa juga contoh. Misalnya, oh kalau harga sampai titik X, saya tutup. Atau, oh kalau misalnya saya take profitnya itu harus pakai perbandingan. Misalnya 1:2 terhadap stop loss saya. Stop loss 20 pip, saya pasang 40 pip misalnya. TP-nya. Gitu. Jadi di sini kita tentuin mana yang paling oke untuk kita. Gak ada cara terbaik, yang ada cara yang paling sesuai untuk kita. Lalu cara buatnya gimana? Ini saya kasih contoh step by step dengan topik yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Oke.
Pertama, ini saya pakai studi kasus sistem moving average yang kita bahas 4 minggu lalu. Kita bahas dari yang pertama konsepnya. Konsep dari sistemnya itu adalah sniper trading. Sekali tembak, cut loss atau take profit. Nggak ada istilah udah tembak, kalau dia minus tambah posisi. Nggak ada. Gitu ya, ini contoh. Kemudian sistem ini cenderung harian hingga swing. Kalau misalnya marketnya lagi kenceng, di hari yang sama harusnya udah bisa close. Kalau agak lambat, mungkin dalam waktu 1 minggu itu akan close. Balik lagi, close-nya bisa dua-duanya, bisa profit, bisa loss. Bukan berarti, wah pasti profit, bukan. Gitu ya. Kemudian untuk sistem analisisnya, ini hybrid. Hybrid dikarenakan untuk buka posisinya ini pakai moving average, tapi ada beberapa hal yang butuh price action, misalnya SL dan TP-nya. Gitu. Kemudian yang berikutnya konteksnya. Beberapa definisi yang perlu kita jelaskan. Contoh misalnya, harga, cara kita buka posisi itu seperti apa. Nah, kemudian apakah kita ngelihat arah moving average-nya. Kemudian apakah kita pakai pola candlestick. Kemudian periodenya berapa. Nanti saya kasih yang lebih detail ya. Kemudian kalkulasi posisinya. Buka posisi di harga berapa, stop loss di berapa, lalu TP-nya di mana. Nah, kita bahas. Pertama konsepnya, pendekatannya adalah di sini kita trading hanya satu posisi, nggak pakai tambah-tambah lagi. Open, profit atau loss, selesai. Gaya tradingnya ini menggunakan gaya trading swing trading. 1 hari hingga 1 minggu. Kemudian metodenya, metode pakai moving average dan price action. Price actionnya seperti apa? Nanti kita bahas sedikit. Nggak banyak, sedikit aja. Saya nggak bahas banyak-banyak nih. Konteksnya untuk buat keputusan ini seperti apa? Pertama, harus tentuin trennya. Tren ini ditentukan dengan cara ngelihat harga close terhadap moving average-nya, kemudian melihat arah dari moving average-nya. Moving average-nya arahnya kemana? Gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini area kunci ataupun pemicunya untuk buka posisi. Simpelnya di sini hanya pakai pola candlestick untuk buka posisi. Tapi candlestick-nya harus kejadian di atas moving average-nya, harus nyentuh. Itu syaratnya. Lalu parameternya, periodenya 24, harganya pakai OHLC, offset-nya 1, time frame-nya H1. Kalau di MetaTrader, periode 24, harganya HLCC, atau weighted close. Kemudian, bukan pakai offset, di MetaTrader pakai shift plus 1. Shift 1. Gitu. Time frame-nya sama, H1. Untuk buka posisi, simpelnya setelah candlestick tutup, candlestick 1 jam tutup, maka saya akan open di harga open berikutnya. Nah, kemudian stop loss-nya saya pakai di pucuk harga terdekat, dan kalau misalnya ada 2 titik pucuk yang berdekatan, saya pakai lebih jauh. Take profit, saya pakai level harga penting yang solid. Harga penting yang solid ini saya juga kasih contohnya nanti. Gitu. Nah, ini agak susah saya jelaskan pakai kata-kata karena ini lebih mudah dijelaskan pakai gambar. Gitu ya. Oke. Langkah-langkahnya kalau misalnya kita jadiin dalam bentuk sistem ini seperti apa? Nah, pertama kita lihat harga penutupan terhadap harga MA. Harganya di mana? Kalau harganya di atas, maka cenderung kita nyari buy. Kalau harganya tutup di bawah MA, maka cenderung nyari sell. Apakah pasti seperti itu? Enggak. Kita cek dulu arah MA-nya seperti apa. Kalau harga close di atas MA, tadinya cari buy. Maka arah MA kita juga cari yang arah ke atas. Jadi kemungkinannya lebih besar. Tapi kalau misalnya harga close di atas, MA-nya ke bawah gimana? Ya nggak trading. Kan udah jelas, langkah demi langkahnya udah jelas. Gitu. Ya nggak trading. Gitu. Kalau misalnya udah sesuai nih, close di atas, kemudian arah MA-nya ke atas, lalu berikutnya adalah tunggu sampai ada pemicunya. Baru buka posisi. Pemicunya apa? Pemicunya adalah pola candlestick. Pola candlesticknya saya juga nggak mumet, saya cuma pakai 3 pasang ini. Yang sebelah kiri itu semua untuk buy, yang sebelah kanan itu untuk sell. Simple. Nggak pakai mumet, nggak pakai pusing, cuman beginian aja. Gitu.
Nah, checklistnya seperti apa? Nah, ini udah langkah demi langkah. Bapak Ibu bisa lihat ini ada 1, 2, 3, dan 4. Terus kalau lebih besar daripada MA, maka biasnya naik. Cenderungnya nyarinya naik gitu. Bahasa Indonesia nyari gitu kan. Kalau bahasa Inggris ya bias gitu. Kemudian yang kedua, lihat arahnya. Kalau misalnya yang pertama ini close-nya di atas MA, maka kita cari yang mau naik gitu. Kalau arah MA-nya naik, maka dapat konfirmasi kita untuk nyari buy gitu. Nyari untuk buy. Nah, untuk nyari buy, maka kita harus cari pemicunya, triggernya apa. Harus ada pola candlestick pada MA-nya, harus nempel. Kalau nggak nempel ya nggak. Gitu. Kemudian yang terakhir baru, mikirin pasang SL dan TP. Nah, ini nanti saya kasih contoh. Kenapa penting pasang SL? Supaya kita tahu maksimal risiko kita itu berapa banyak. Gitu ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat ini langkah demi langkahnya udah jelas. Nomor 1, kalau 1A, maka langkah berikutnya harus 2A. Kalau yang langkah pertama 1A, kemudian yang langkah kedua muncul 2B, maka nggak bisa. Batal. Nggak jadi eksekusi. Tapi kalau 1A udah selesai, 2A selesai, nomor 3 kan candlestick pattern kan, pemicunya. Nah, kalau candlestick patternnya udah sesuai, ya tinggal gas. Baru pasang nomor 4, SLTP. Gitu. Paham ya? Oke, maka kita akan buka chart. Sebentar. Kita akan buka chart. Sebentar ya. Oke, ini saya akan share screen. New share. Oke. Ini saya buka chart kosongan. Misalnya kita lihat di GJ. Nah, setting. Kok setting? Ya, setting lah. Setting dulu. Oke. Nah, pertama sebelum saya jelasin dulu apa ini. Ini namanya Exness Web Terminal. Bapak Ibu bisa dapatkan ini gratis, nggak pakai bayar, udah ada trading view-nya, bisa backtest juga, gratis di personal area Bapak Ibu. Screen-nya masih presentasi, lupa saya, maaf. Ya, terima kasih Pak, sudah dikasih tahu. Nah, ini namanya Exness Web Terminal, Bapak Ibu bisa dapatkan di personal area Bapak Ibu. Kalau misal Bapak Ibu udah pakai MT5, tinggal pencet tombol trade, nanti ada pilihan Exness Terminal atau Exness Web Terminal. Kalau belum punya MT5, nggak apa-apa, buka akun demo aja, gitu ya. Kalau memang mau pindah realnya nggak apa-apa, terserah. Tapi kalau nggak ada, pakai akun demo aja, gitu kan. Kemudian di sana habis buat demonya MT5, sama juga trade Exness Web Terminal. Simple, gitu ya. Iya, kalau pakai MT4 nggak apa-apa. Buat aja demo supaya bisa ada chart yang sama gitu ya. Nah, di sini di kiri atas ini ada pilihan indikator, tinggal tambah moving average gitu ya. Nah, yang kita pilih yang moving average top, nggak ada yang embel-embelnya. Oke, setelah kita pasang, ini kan indikatornya pakai settingan standar. Kita ganti setting. Caranya pencet tombol ini, kemudian pilih setting. Nah, tadi periodenya kan 24. Oke, harganya pakai OHLC bagi 4. Offsetnya 1. Nah, udah gitu aja. Simple. Gitu ya. Oke, cuman begitu aja. Lalu, kita pakai time frame di 1 jam. Oke. Nah, ini saya kasih contoh. Kebetulan ada yang sempurna, tapi
sempurna kejadiannya tapi nggak bagus untuk ditradingin. Nah, ini menarik. Sempurna bentuknya, sesuai kriterianya, tapi nggak bagus untuk ditradingin. Yaitu tanggal 3 ini. Oke, maksudnya gimana nih? Nah, ini udah diperbaiki nih. Jadi kan enak saya jelasinnya. Nah, saya coba jelasin ya. Kalau tadi ingat langkah demi langkahnya, saya coba cari catatan lama saya. Jadi saya bisa kasih tunjuk di layarnya juga di sini. Oke, ini dia. Nah, cuman nih teksnya pakai bahasa Inggris. Karena ini sebentar saya gedein. Nah, biar lebih jelas, kemudian kita pakai warna putih. Kayaknya salah nih. Salah ini nih. Harusnya pakai yang ini. Biar nggak lari dia. Nah, 24 putih. Oke. Oke. Nah, ini saya letak di sini lah ya. Oke, pertama kita bandingin, ini kenapa pakai 30, ini karena pakai H4. Tapi kita nggak pakai H4, kita pakai H1. Jadi kita ganti jadi 24. 24, 24, 24, 24, 24, 24. Oke. Sip. Pertama prosedurnya begini. Lihat harga close dari candle-nya. Nah, sorry. Nah, ini baru benar. Lihat harga close-nya terhadap terhadap MA-nya. Dalam hal ini, jelas kita lihat close-nya di bawah MA. Maka yang terjadi adalah close di bawah MA24. Maka kita cari sell. Gitu ya. Kemudian langkah kedua, cari konfirmasi. Kalau nomor 1 sama dengan B, cari sell, maka MA24 harus nunjuk ke bawah. Di sini MA24 nunjuk ke bawah. Valid ya? Oke. Maka kita dapat konfirmasi untuk nyari sell. Kemudian yang ketiga, cari candlestick pattern yang tadi. Ada hammer, ada engulfing, sama ada morning atau evening star. Gitu kan? Nah, lalu cari pola itu yang kena dengan MA-nya. Ini kan kena. Bearish engulfing kena dengan MA. Pertanyaan berikutnya, SL-nya di mana? Saat ini kan saya belum praktek tadi kan, ini saya kasih. SL-nya adalah cari pucuk yang paling dekat. Cara cari pucuk ada beberapa cara. Kalau mau cara yang mata elang, ya saya nunjuknya ini gitu loh. Kalau mau cara yang lebih mudah, pakai indikator. Williams Fractal. Udah nongol nih segitiga-segitiganya. Gitu. Kenapa saya nggak pakai ini? Karena ini kan udah ditembus. Berarti kan udah nggak valid. Kenapa nggak pakai yang ini? Lah, ini kan baru masih yang pertama. Gitu. Kalau pasang di sini ternyata dia naik dulu, kan bisa juga. Gitu. Maka saya pilih yang ini. Oke. Nah, ini saya tunjuk ini. Biar jelas kenapa saya katakan ini sempurna tapi nggak diambil. Di sini, kalau Bapak Ibu lihat, di sini stop loss-nya itu 220 pips. 220 pips. Di time frame 1 jam. Ini mau buka posisinya aja udah masuk akal nggak ya gitu ya. Nah, lalu TP-nya di mana? TP-nya kita cari level area yang penting. Penting itu bukan cara tentuin pentingnya adalah kita cari level harga di mana level itu disentuh berkali-kali tapi nggak ditembus. Nah, ini kita cek. Ini kok Lola.
Ada apa dengan internet saya? Nah, nah, nggak apa-apa. Berarti ini nggak nampak. Anggapannya kalau misalnya kita pasang di harga terendahnya ini, di harga terendahnya ini pun, itu TP-nya juga nggak sampai 200 pip. Jadi, ini udah mikir nih. Kalau loss 200-an pip, kalau profit nggak sampai 200, gitu. Dan kemungkinannya udah kecil gitu loh, karena udah sempat mantul banyak kan. Paham ya? Jadi di sini setelah kita buka posisi, setelah kita jalanin satu persatu, ya kita takar-takar juga, masuk akal nggak untuk kita buka. Gitu. Nah, tapi saya ada contoh lain nih yang menarik juga, yaitu yang di sini. Ini sempurna, mantap, Jos Gandos. Ini dia. Nah, nah. Ini kondisinya harganya turun nih. Tapi ini set membentuk pola yang sempurna. Gitu. Di sini SL-nya juga gede. SL-nya juga gede. Gitu. Tapi di sini belum ada pemantulan apa-apa. Gitu. Nah, yuk kita mulai dari yang pertama. Close di atas MA. Udah ya. Kemudian karena 1A, maka MA-nya harus mengarah ke atas. Sudah. Gitu. Kemudian cari sinyal candle-nya yang bullish. Bullish engulfing, hammer, ataupun morning star. Di sini kan ada bullish engulfing. Gitu. Walaupun nggak sempurna ya. Walaupun nggak sempurna. Yang sempurnanya kan ini opennya di bawah sini gitu loh. Nah, tapi karena ini kita ngeliat ini udah bagus, ya udah boleh ambil. Gitu. Nah, ambilnya di mana? Di open harga berikutnya. Contoh. Ini stop loss-nya 40 pips. Masuk akal dong. Gitu ya. Nah, cara nentuin TP-nya adalah dari titik ini lihat ke kiri. Mana yang titik dilewati oleh banyak candle tapi nggak ditembus. Ini yang pertama belum ditembus. Ya. Ini saya kasih tanda dulu. Kutandai. Nah, ini titik yang pertama. Itu 43 pips. 1 banding 1 dong. Udah seri dong. Titik kedua. Nah, titik ketiga. Sebentar. Nah, berarti kita punya pilihan TP 3. 1, 2, 3. Apakah pasti kejadian? Jawabannya ya enggak lah. Nah, jadi caranya gimana? Di sini, di sistem trading kita harus jelasin. Oh, kalau posisinya begini, ada banyak TP, maka saya akan tutup sebagian-sebagian. Begitu yang TP1 tutup, saya akan pasang SL+. SL-nya saya pindahin ke posisi positif. Boleh dong? Nah, jadi contoh jalanin. Set, udah selesai TP1 kena. Set, TP2 kena. Gitu kan? Jadi begitu kena TP1, SL-nya naik nih. Jadi positif. Kalaupun harga balik, ya udah masih positif. 1 pip. Atau 2 pip, atau 5 pip, terserah. Gitu. Lalu harganya balik. Nah, di sini kita udah nggak tambah posisi lagi. Jadi posisi yang pertama tadi yang cuman kita pertaruhkan. Ya udah, ini berarti posisi yang sisa tadi sepertiga lagi atau berapa udah kena close. Gitu. Kemudian di sini baru masuk lagi. Gitu ya. Nah, di sini masuk lagi kayaknya sih ini kena TP nggak ya? Nggak tahu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ke sebelah kiri ini ada satu level yang signifikan. Ada banyak candle yang nyoba udah retest tapi belum tembus. Mungkin ini bisa jadi TP. Nah, jadi TP1. Loh, ini kan nggak sesuai nih. Ini kan SL-nya 49 pip, TP-nya cuma 22 pip.
Nah, disinilah baru nanti latihan, bercerita soal latihan. Di latihan kita baru nanti kelihatan apakah kita sesuai untuk ngambil yang TP panjang atau pendek-pendek aja seperti ini. Karena ketika kita ngambil TP panjang, maka yang kita dapatkan yaitu risk to reward ratio yang gede. Yaitu kalau misal risk to reward ratio itu simpelnya adalah kalau misal profitnya cenderung lebih gede daripada loss-nya secara persentase. Gitu. Sedangkan kalau risk to reward ratio yang besar, maka biasanya yang dikorbankan adalah win rate. Win rate itu adalah jumlah posisi tradingan yang profit dibandingkan jumlah yang loss. Gitu. Cenderung kalau win rate tinggi, cenderung risk to reward ratio-nya itu rendah. Rendahnya juga masih nggak jauh dari 1. Nah, di sini kalau kejadiannya seperti ini, kita tambahin lagi di sistem kita. Oh, kalau begini saya mah nggak ambil. Risk to reward ratio-nya, ini kelihatan nih. Risk to reward ratio-nya cuma 0,45. Gitu. Di sini baru, di catatan kita baru kita bisa tentuin. Oh, risk to reward ratio-nya 0,45 nih. Ambil nggak ya? Jadi galau kan? Nah, di sini baru kita bisa pertimbangkan ke depannya. Cocoknya sistem ini, risk to reward ratio-nya itu berapa? Gitu. Nah, contoh nih, kalau misalnya saya akan cenderung serakah. Nah, di sini risk to reward ratio-nya 0,93. Dalam kondisi ini, saya akan hajar. Gitu. Saya cenderung ambil. Walaupun saya nggak tahu nih, ini nantinya profit apa loss. Tapi saya cenderung ambil karena 0,93 untuk posisi intraday trading, ini sudah terbilang cukup oke. Apakah bisa lebih bagus? Jawabannya bisa. Gitu. Nah, kebetulan nih kena gitu loh. Ya sudah, selesai. Gitu. Nah, di sini muncul lagi nih. Masuk nggak gitu? Ukur-ukur lagi. Ukur. Nah, di sini TP kan anggapannya TP di sini nih. Oh, ini risk to reward ratio-nya 0,7. 0,72. Menurut catatan kita selama ini seperti apa? Ambil nggak? Kalau ambil ya gaskan. Kalau enggak ya jangan dipaksakan. Gitu. Nah, SL-nya kan ya SL-nya jadi di sini. Di sini sih harusnya, di sini. Karena ini kan berdekatan nih, titik 1, 2, 3 ini kan berdekatan. Saya gedein ya. Titiknya kan harusnya di sini. Gitu. Tapi 1, 2, 3 berdekatan ya udah ambil yang paling rendah. Gitu. Yang paling rendah ya titik ini. Gitu. Maka SL-nya di sini. Gitu ya. Nah, ambil atau enggak, balik lagi. Catatan kita itu seperti apa. Gitu. Kalau catatan kita bilang ambil ya ambil. Kalau enggak ambil ya jangan. Jangan dipaksakan juga. Gitu. Nah, ini udah SL. Berarti selesai. Kena SL. Gitu. Enggak kena TP-nya. Gitu ya. Jadi ini contohnya kira-kira seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Nah, mau tanya, setelah kita buat suatu sistem, metode aturan keluar masuk, bila saat dijalankan, kebetulan mengalami loss berturut-turut, apakah kita memutuskan apakah sistem tetap mau dijalankan, ataukah ubah atau ganti? Karena bisa saja memang kondisi market yang sedang tidak sesuai sistem kita. Nah, berarti dalam hal ini, kemungkinan ada beberapa definisi yang belum dijelaskan. Oleh karena itu, disimpan rekam jejaknya. Nah, ini bahasa Indonesia aneh. Disimpan rekam jejaknya, di capture beberapa, diambil screenshotnya beberapa, lalu dipelajari. Gimana supaya bisa definisikan kondisi market saat itu, supaya kedepannya itu nggak kejadian lagi. Nggak kejadian kejebak di sana. Gitu. Nah, nyatanya di mana terserah. Mau di Microsoft Word lah, mau di aplikasi Notes biasa, terserah. Yang penting ada catatannya. Tujuannya supaya nanti kita waktu ngecek lagi, evaluasi lagi, bisa dilihat. Oh, ini salahnya di sini nih. Apakah dengan nambahin 1-2 teknik tambahan, ini ngebantu hilangin ini, tapi di sisi lain, apakah ini juga
tambahan ini akan mengurangi potensi profit kita. Untuk tahu hal tersebut, maka dilakukanlah backtest. Nah, backtestnya seperti apa? Ini saya kasih contoh nih. Ini saya pakai TradingView backtestnya. Nah, di sini ini adalah backtest yang saya lakukan secara manual. Gitu. Jadi ini digambar secara manual candle per candle. Gitu. Jadi dilakukan secara manual, digambar, lakukan secara manual, digambar, baru dipelajari. Gitu. Dipelajari gimana supaya kita bisa optimal tradingnya. Gitu. Nah, apakah cara ini paling baik? Belum tentu. Tapi cara ini paling nggak membantu untuk Bapak Ibu yang tradingannya manual. Seperti saya tradingnya, saya suka masih cenderung trading manual, maka cara ini menurut saya cara yang sangat efektif untuk saya belajar. Belajar secara nggak langsung bisa membantu saya mengingatkan apa yang sudah terjadi. Gitu. Jadi ini memberikan saya, kalau istilah kerennya photographic memory. Gitu. Jadi saya ingat, oh kondisi kayak begini, ini cocoknya bagaimana gitu loh. Oh kondisi seperti ini lebih cocok begini. Gitu. Jadi ini secara nggak langsung menanamkan di alam bawah sadar kita. Gitu ya. Cuman ini satu hal lagi tambahan supaya Bapak Ibu juga paham. Supaya untuk TradingView yang ini di website TradingView, kalau Bapak Ibu pakai untuk backtest di time frame di bawah 1 hari, maka harus bayar premium. Gitu. Nah, jadi ya cara lainnya ya kalau mau gratis ya pakai ini. Gitu. Oke ya. Nah, ada pertanyaan, Pak, gimana cara baca pips? Oke, di sini kalau untuk yang ini kebetulan pound yen. Pound yen itu tipsnya kalau untuk yen, nah ini saya kasih ya. Ini misalnya 182,398 nih contohnya. Harga di mana saya juga nggak paham lah ya, pokoknya beginilah ya. Nah, pipsnya itu adalah yang di sini. Panah. Nah, pips itu adalah desimal kedua dari angka desimal yang kedua. Desimal kedua dari titik gitu loh. Angka kedua dari titik desimal gitu. Nah, kalau misalnya yang lain, misalnya euro misalnya. Kalau euro itu beda lagi hitungannya. Misalnya euro 1 poin berapa nih sekarang? Anggap 0,5859 misalnya. Gitu kan? Nah, ini pipnya tuh di sini. Gitu ya. Pipnya itu di angka keempat. Khusus untuk gold, nah khusus untuk gold, nggak ada konsensus ataupun nggak ada cara awam untuk menentukan pip. Ada yang menentukan pip di angka kedua di belakang desimal, ada yang di angka pertama di belakang desimal. Gitu. Kalau saya cenderung pakai angka kedua di belakang desimal. Gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Oke, kemudian parameter dari MA-nya. Balik lagi ya, saya buka. Kok hilang. Nah, di sini periodenya 24. Alasan 24 adalah karena saya pakai time frame 1 jam dan saya mau ngukur rata-rata harga selama 24 jam terakhir. Gitu, sesimpel itu aja. Makanya kenapa saya pakai 24. Kalau di 4 jam gimana? Saya pakai 30. Karena saya mau ngukur rata-rata pergerakan harga selama 1 minggu terakhir. Karena kan asumsinya kalau kita trading pakai 4 jam, tentunya kita itu bisa dikatakan orang yang cenderung lebih sibuk. Jadi nggak punya waktu untuk mantau. Jadi cenderung lihat yang lebih panjang. Itu. Harganya saya pakai OHLC bagi 4. Kalau misalnya Bapak Ibu pakai MetaTrader, pakai HLCC bagi 4.
gitu ya. Nah, lalu offset kalau di MetaTrader tuh namanya shift. Nah, kemudian yang bawah ini dua ini nggak ada, ini hanya tambahan dari TradingView. Gitu. Oke. Lalu, ada pertanyaan, apakah bisa menggunakan EMA 50 di time frame 15 menit untuk pair XAU USD, Pak? Balik lagi, kenapa pakai angka 50? Di sini yang harus dipecahkan dulu. Alasan pakai 50 ini apa? Gitu loh. Kalau alasannya, oh karena saya terbiasa pakai 50, ya mungkin itu uh, mungkin respon yang kurang valid ya. Menurut saya sih harusnya ada pendekatan yang lebih ilmiah. Kenapa saya pakai 24 ya? Karena satu hari 24 jam. Dan 24 jam kita mengukur market yang bergerak di seluruh dunia. Simpelnya seperti itu. Oke, sebentar. Saya buang ini dulu. Oke ya. Jadi kita buka. Tadi misalnya mau contoh di gold ya. Oke. Indikator MA. Nah, kalau misalnya di 15 menit, saya sendiri cenderung mungkin pakai untuk mengukur pergerakan harga selama 8 jam. Gitu. Alasannya ya pada umumnya bank di seluruh dunia bukannya selama 8 jam. Jam 8 sampai jam 4 sore. Gitu ya. Loh, tapi kan Bank ABC ini tutupnya di jam 3. Iya, tutupnya jam 3, tapi kan mereka ada proses di balik layarnya sampai jam 4. Gitu. Jadi umumnya 8 jam. Nah, jadi 8 jam, cara mengukurnya adalah 8 jam, 1 jam itu 4 candle, jadi 32. Harganya OHLC 4. Gitu. Saya sendiri cenderung nggak pakai cara ini untuk di gold, karena gold itu pergerakannya cenderung sangat signifikan. Oke. Lalu kalau misalnya mau pakai fraktal, silakan. Saya sendiri biasanya nggak pakai. Tapi supaya bisa belajar bareng, ya udah kita pakai lah ya. Nah, di contoh ini sebenarnya sudah ada contoh yang sudah selesai. Trade-nya udah tutup. Jadi saya bisa kasih contoh lebih enak. Baru beberapa jam yang lalu. Oke. Nah, salah. Bukan di sini. Di sini. Oke, di sini bisa dilihat. Yang pertama, kita lihat dari langkah pertama, close di bawah MA, maka yang kita cari adalah sell. Kemudian arah MA-nya itu ke bawah, konfirmasi sell. Selesai. Bagian pertama udah selesai. Bagian pertama dan kedua udah selesai. Bagian ketiga kita cek. Sekarang kondisinya adalah ada pola candlestick di MA. Jawabannya ada. Dan ini membentuk dua jenis pola sekaligus. Walaupun pola satunya lagi nggak sempurna. Yaitu yang bearish engulfing-nya nggak sempurna. Nggak sempurna dikarenakan di sini bodinya juga nggak gede-gede amat gitu loh. Nah, tapi ini sempurna untuk pola shooting star alias bintang jatuh. Ini sempurna bodinya dibandingin wick yang di atas, ini 1:2 minimal. Lalu body lalu wick yang di bawah ini lebih kecil daripada body. Sempurna. Maka buka posisi di bawah. Oke, buka di sini. Nah, SL-nya di mana? SL-nya di sini. Simple kan? Ya, jangan pas kali lah ya. Kasih-kasih dikit lah. Nah, beberapa pip. Gitu. Jadi, kasih ruang sedikit. TP-nya di mana? Nah, TP-nya saya akan lihat di sebelah kiri. Nah, plus minus di 1, 2, 3. Ya di sini TP-nya. Nah, gitu. Kebetulan yang ini risk to reward ratio-nya bagus.
ya sudah gas gitu. Nah, kalau di sini SL-nya 139 pip, TP-nya 276 pip. Gitu. Nah, jadi cukup oke harusnya. Jadi begini ya contohnya. Jadi silakan diatur sendiri, diubah-ubah sendiri silakan. Jadi semoga bisa membantu tradingannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya ada, saya kasih kesempatan satu pertanyaan terakhir. Karena waktu kita udah habis. Dan sekedar mengingatkan, kita akan adakan sesi ini 2 minggu lagi. Jadi rajin-rajin cek emailnya, rajin-rajin cek telegram resmi dari Exness. Kalau misalnya ada masalah apa-apa, tanyakan ke live chat. Karena kalau tanyakan di Facebook, nggak ada yang bisa bantuin. Oke, pertanyaan terakhir. Carinya selalu engulfing saja kah? Nah, ini oke, saya kasih lihat lagi slide yang tadi. Ini di screenshot ya Pak ya. Yang saya pakai cuma 3 kelompok candlestick saja. Nggak yang lain-lain. Cuman ini 3 saja. Gitu. Ya, ini 3 candle ya. Di screenshot nggak perlu hafal sampai ratusan candlestick. Yang ini udah cukup menurut saya. Gitu. Karena terlalu banyak yang ada kita malah pusing. Khusus untuk morning atau evening star, nanti silakan pelajari sendiri lagi karena ini yang saya kasih contoh adalah bentuk yang sempurnanya. Karena ada bentuk yang agak sempurnanya, yaitu candle ketiganya ini lebih pendek. Gitu. Singkatnya, selama penutupan candle ketiga ini di atas setengah dari body pertama, gitu. Ini dihitung sebagai valid. Yang ketiga, selama tutup di atas setengah, kalau yang turun di bawah setengah, maka tetap dianggap valid. Gitu. Oke, jadi itu saja sesi kita hari ini. Ya, EMA 30 untuk H4, benar. Untuk sell dan buy apa tergantung posisinya? Maksudnya untuk ya, tergantung posisinya, benar. Tergantung posisi dari harga terhadap MA-nya juga, gitu. Oke, saya udah bolak-balik bahas ini. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan di 2 minggu lagi. Dan sampai jumpa lagi di 2 minggu lagi. Pastikan Bapak Ibu tetap hadir dan tetap ikuti media sosial resmi dari Exness. Ingat, hanya yang ada centang birunya. Oke? Sampai jumpa lagi di 2 minggu lagi. Bye-bye. Sama-sama. Sama-sama. Semoga membantu sesi hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa trading dengan lebih nyaman. Sip, sama-sama.